pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Baim Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya, gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang, tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan. Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih, nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya, itu ditolong aja, nasib bagus tuh dia gak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Baim Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan, gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Baim Wong nggak baik-baik banget ya. Tanggapan Nikmir tentang perceraian Baim dan Paula. Ada lagi Baim sama Paula gimana? Baim sama Paula gimana? Lu tanya sendiri sama pembantunya. Gue sampai detik ini belum pernah tinggal bareng sama Baim Paula. Jadi gue nggak tahu dia gimana keadaannya sekarang ya. Coba lu tanya pembantunya, lu tanya sama timnya, atau lu tanya sama orang yang ada di rumahnya. Lu semua udah pada tahu kan kalau Baim Wong dan Paula Verhoeven bubar. Setelah kurang lebih 6 tahun berumah tangga akhirnya bubar. Ya isunya sih katanya ada yang bilang orang ketiga, ada yang bilang suami pelit. Mana nih yang benar ya kan? Ya pokoknya kalau lu belum pada tahu nih berita, kita nggak bakal nyambung mana obrolannya. Oke, Lu udah pada lihat kan konferensi pers Baim Wong yang dimana dia tuh membenarkan bahwa benar adanya bahwa dia dan Paula itu sudah bubar. Dia sudah mentalak cerai istrinya, ya. Dan dia juga mengklarifikasi tentang orang ketiga itu juga benar. Dan isunya orang ketiga tersebut itu sahabatnya sendiri, teman dekatnya Baim Wong gitu ya. Tapi ada yang menarik pas konferensi persnya. Ada yang nanya nih, Mas Baim katanya alasannya juga Paula selingkuh karena Mas Baim itu suami yang pelit. Gitu. Diklarifikasi lah sama Baim Wong gitu, kalau saya suami pelit, saya tuh nggak akan spare money untuk keluarga dia, untuk ini, untuk itu, ini itu. Kenapa bisa ditanya seperti itu? Karena Paula pas di podcast Denny Sumargo ya, dia tuh ada keluar statement kalau dia tuh harus perawatan itu pakai duit sendiri. Jadi dia perawatan mau mempercantik diri itu pakai uang sendiri. Dimana posisinya status dia itu adalah seorang istri dari Baim Wong. Baim Wong kan banyak duit ya, dikenal banyak uang, suka kasih giveaway gitu ya, suka kasih duit gitu. Tapi perawatan istrinya gak dikasih gitu. Makanya kita netizen raya ini berspekulasi lah, oh alasan Paula selingkuh jangan-jangan karena bayinya pelit kali ya kan cewek sekarang kan ibaratnya mau ngatur jadi donatur, Bos. Jadi menurut gue nih ya, gue nggak membela keduanya, gue nggak mau memojokkan salah satu, tapi ini gue dari kacamata gue sebagai perempuan. Lu harus tahu ya, cowok dan cewek konsep selingkuh itu beda, Bos ya. Kalau cowok selingkuh tuh mungkin karena tertarik fisik, nafsu ya kan, nafsu nih gitu ya. Tapi kalau cewek udah selingkuh nih ya, yang ibarat kata dari awal dia itu udah berkorban, kayak Paula nih, dia kan udah ngorbanin karir dia, masa depan dia sebagai model terkenal go internasional gitu ya. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kini di ujung tanduk. Baim Wong telah resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Paula ke PA Jakarta Selatan. Sementara banyak warganet sontak penasaran mengenai alasan dibaliknya. Diduga sosok pria lain hadir dalam rumah tangga Baim dan Paula Verhoeven. Baim Wong mengatakan bahwa sulit untuk memaafkan dan mengingat peristiwa yang menimpanya. Saat memberikan pernyataan, Baim Wong bahkan tampak menitikan air mata. Kendati demikian, banyak netizen yang tak percaya begitu saja dengan tudingan Baim Wong ke Paula terkait adanya dugaan orang ketiga. Mengingat track record Baim Wong yang kerap memberi konten prank. Saya gak percaya ya, Baim omongin, polisi aja di prank. Komentar salah seorang warganet yang kemudian banyak tanda sukanya. Si Baim kan jago ngeprank hidupnya, timpal warganet lainnya. Sini ngumpul yang lebih percaya Paula, lebih lanjut warganet. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Selamat pagi. Wow, ada berita mengejutkan. Baim Wong gugat cerai istrinya Paula, yang dikatakan Paula selingkuh dengan teman dekat.
yang sering datang ke rumah mereka. Ini jelas Baim saya anggap nggak fair, Baim nggak gentle. Kalau Anda gentle, selesaikanlah rumah tangga Anda dengan baik-baik. Kalaupun adanya gugatan perceraian, lakukanlah itu secara gentle, tanpa membuka aib orang lain di depan publik. Karena kita ini manusia juga nggak luput dari kekilafan, dari kesalahan. Jangan membuka aib di depan orang lain, apalagi itu adalah istri kita sendiri. Suka tidak suka Baim, mau tidak mau Baim, ingat, kamu pernah punya masa-masa indah dengan dia. Pernah tidur bareng, pernah melakukan cinta kasih, sehingga memperoleh 2 orang anak. Sangat disesali, karena kita tahu undang-undang perkawinan, apabila ada pasangan itu melakukan perceraian atau gugatan, maka sidangnya pun sidang tertutup. Kacau, Baim Wong gugat cerai, tapi membuat... Di sisi lain, belum selesai masalah perceraian mereka, Baim kembali mendapat kritik keras dari publik yang menuding menjauhkan Paula dari kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Kritik ini mencuat saat Paula tidak diundang ke pesta ulang tahun Kenzo yang ketiga, yang membuatnya kesulitan bertemu dengan anak-anak kandungnya. Namun, di tengah ramainya tudingan miring yang dilontarkan kepada Baim, salah satu karyawan memberikan penjelasan. Raisya mengungkapkan bahwa kedua putra Baim dan Paula, Keanu dan Kenzo, memilih untuk tinggal bersama sang ayah secara sukarela. Tulisan itu ia bagikan sembari menyertakan potret kebersamaan Baim bersama kedua putranya. Pembelaan itu sekaligus membantah tudingan bahwa Baim Wong pelit dan tidak peduli pada anak-anaknya. Menurut sang karyawan, jika putranya tidak akan sedekat itu dengan sang ayah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lagi rame banget soal perceraian Baim dan Paula. Dan yang bikin ramenya itu gara-garanya si Baim ini ngebongkar aib si mantan istrinya itu. Belum mantan ya, masih istrinya gitu. Menurutmu Baim tuh gimana? Yang ngebongkar-bongkar aib istrinya gitu kan. Sedangkan kalau yang lain kan bercerai itu ya biasa-biasa kayak Desta itu kan secara baik-baik gitu kan. Walaupun mungkin di belakangnya kayak mana kan. Saya sendiri sebenarnya nggak ngikutin rumah tangga orang itu dan aku nggak terlalu peduli, cuman kalau berbicara tentang dia bongkar aibnya, menurut saya itu nggak baik sebenarnya. Ngapain dibongkar aib istri kita sendiri kan, walaupun mantan istri kita gitu. Tutupinlah aib orang, nggak usah dibongkar gitu. Baim Wong dan Paula mau bercerai. Bahkan Baim Wong sudah menyampaikan mau menggugat cerai dengan alasan yang tidak bisa disampaikan sekarang, dan dia merasa dikhianati. Pertanyaannya, apakah Baim Wong dengan Paula ini masih bisa disatukan? Masih bisa. Pengacara selain membela kliennya, dia bisa berfungsi sebagai hakim sosial di luar pengadilan, dan dia bisa sebagai mediator. Artinya, pengacara dari pihak Baim Wong ataupun pihak Paula ini, atau salah satunya atau dua-duanya, dari pihak dua-duanya secara bersamaan, pengacara ini bisa memediasikan Baim Wong dengan Paula. Masih bisa untuk mengajak merujuk kembali, masih bisa menasehati Baim Wong ataupun Paula untuk menyatukan kembali, untuk bersama lagi dalam satu atap keluarga. Terakhir, Paula Verhoeven beberapa hari lalu terlihat membawa kejutan untuk merayakan ulang tahun sang anak, Kenzo, beberapa hari lalu. Sayangnya, Paula Verhoeven gagal memberikan kejutan ulang tahun tersebut lantaran Kenzo sedang tidak ada.
Paula merasa kecewa lantaran tidak tahu ada acara ulang tahun untuk sang anak dan merasa tidak diundang dalam perayaan tersebut. Terkait hal itu, publik pun menuding sikap Baim Wong sudah keterlaluan lantaran tak mengundang Paula dalam acara ulang tahun anaknya. Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmit, enggan memberikan respon terkait Paula yang tak diundang dalam acara tersebut. Fahmi Bachmit menyebut jika dirinya tak tahu menahu tentang acara ulang tahun Kenzo yang dibuat oleh Baim Wong sendiri. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.